Shalom Bapak Ibu semua. Dalam video sebelumnya kita sudah tahu bahwa sebenarnya menurut ulama Islam terdahulu, pengganti Isa yang diserupakan yang disalibkan itu adalah Sarjas, bukan Yudas Iskariot. Kalau kita baca di dalam tafsir At-Tabari, Bani Israel lalu memberikan 30 dirham kepada Yudas Zakaria Yuta karena mereka telah mengetahui dan menunjukkan keberadaan Isa kepada mereka. Sebelum kaum Yahudi menangkap Isa, Yudas berkata kepada mereka, "Jika kamu dapat masuk, maka aku harus menerima pembayarannya." Mereka pun menyetujuinya. Padahal saat mereka masuk, Isa alaihissalam telah diangkat oleh Allah dan yang mereka lihat adalah Sarjas yang dirubah bentuk menyerupai bentuk Isa. Jadi tidak ada keraguan dan kecurigaan bahwa sebenarnya dia bukan Isa. Lalu orang itu ditangkap, sedangkan Yudas menerima imbalan tersebut. Mereka lalu menawan dan menyalib Isa palsu itu. Jadi Yudas Zakaria Yuta dengan Sarjas adalah dua pribadi yang berbeda menurut literatur Islam yang barusan saya tunjukkan Bapak Ibu. Nah, tentu saja kita sudah pernah mendengar dari saudara-saudara kita yang dari Islam, termasuk dari ulama mereka, bahwa Yudas Iskariotlah yang disalibkan menggantikan Yesus atau yang mereka sebut Isa. Nah, kalau Yudas Zakaria Yuta yang dimaksud itu adalah Yudas Iskariot, maka kisah ini mirip dengan kisah Yudas Iskariot yang disalibkan menggantikan Yesus yang terdapat di dalam Injil yang palsu, yaitu Injil Barnabas. Mari kita baca dulu Injil Barnabas Bapak Ibu. Dalam Injil Barnabas pasal 216 sampai 217, Yudas bergegas masuk ke dalam ruangan tempat Yesus naik, mengejutkan para murid yang sedang tidur. Tetapi kemudian keajaiban yang luar biasa terjadi. Yudas diubah untuk terlihat dan berbicara persis seperti Yesus, dan kami yakin bahwa dia adalah Yesus. Dia membangunkan kami dan mulai mencari guru. Kami heran dan bertanya kepadanya, "Tuhan, apakah engkau telah melupakan kami, murid-muridmu?" Sambil tersenyum dia menjawab, "Kamu bodoh karena tidak mengenali saya sebagai Yudas Iskariot." Saat itu para prajurit tiba dan menangkap Yudas, mengira dia adalah Yesus. Kami kaget dan melarikan diri dalam kebingungan. Yohanes yang hanya mengenakan kain linen, bangun dan lari juga. Ketika seorang tentara mengambil kain linennya, Yohanes melepaskannya dan melarikan diri dengan telanjang. Jelaslah bahwa Allah telah menjawab doa Yesus dan melindungi 11 murid yang tersisa dari bahaya. Di dalam pasal 217, para prajurit menangkap Yudas dan mengikatnya, mengejeknya sepanjang waktu. Yudas dengan keras menyangkal sebagai Yesus, dan para prajurit mengejeknya berkata, "Jangan khawatir Tuhan, kami datang untuk menjadikan Anda Raja Israel. Kami mengikat Anda karena kami tahu Anda telah menolak kerajaan." Yudas menjawab dengan tidak percaya, "Sekarang kamu sudah gila. Kamu datang untuk menangkap Yesus dari Nazaret dengan senjata dan lentera, seolah-olah aku adalah seorang perampok. Namun akulah yang telah memimpin kamu, dan sekarang kamu telah mengikat aku, berpikir aku ingin menjadi raja." Kita sudah lihat tadi Bapak Ibu, bagaimana isi Injil Barnabas berkenaan dengan Yudas Iskariot yang ditangkap, yang ternyata dibuat mirip persis seperti Yesus, termasuk dalam hal cara berbicaranya. Nah, ketika para ulama Islam mengatakan bahwa Yudas Iskariotlah yang disalibkan menggantikan Yesus Kristus, apakah ini berarti bahwa kisah-kisah yang diadopsi oleh orang Islam adalah kisah-kisah yang berasal dari Injil palsu? Apakah ulama Islam lebih percaya kepada Injil palsu yang ditolak oleh orang Kristen daripada literatur ulama Islam itu sendiri? Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Dalam video berikutnya, kita akan belajar mengapa Injil Barnabas ini dikatakan Injil palsu. Kita akan membahas kepalsuan daripada Injil Barnabas sehingga tidak bisa dianggap sebagai Injil. Kalau Anda terberkati dengan konten edukasi dalam YouTube channel ini, mari dukung channel ini Bapak Ibu. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang. Tuhan Yesus memberkati.